Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Ibu Ade. Di sini kami dari kelompok chapter 13 akan mempresentasikan chapter tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan chapter 13 tentang investment. Perusahaan umumnya melakukan investasi dalam bentuk surat utang atau saham karena salah satu dari 3 hal berikut. Yang pertama, sebagai investasi sementara karena kelebihannya uang tunai. Perusahaan mungkin uang tunai yang berlebih yang tidak diperlukan untuk membeli aset operasional. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan dari pendapatan investasi. Perusahaan dapat melakukan investasi untuk memperoleh pendapatan tambahan dari investasi tersebut. Yang ketiga, untuk alasan strategis. Perusahaan dapat melakukan investasi untuk alasan-alasan strategis dalam mengembangkan perusahaannya. Selanjutnya, saya akan membahas alasan dan jenis-jenis investasi. Yang pertama, untuk menginvestasikan uang tunai yang kelebihan dan jenis investasinya, sekuritas berisiko rendah dengan likuiditas tinggi dan jangka waktu yang pendek, seperti sekuritas yang diterbitkan pemerintah. Yang kedua, untuk menghasilkan pendapatan. Jenis investasinya seperti surat utang dan surat berharga, saham, reksa, dan dana pensiun. Yang ketiga, untuk memenuhi tujuan strategis. Contohnya seperti saham perusahaan alam industri terkait atas dalam industri yang tidak terkait yang ingin dimasuki oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas alasan dan jenis-jenis investasi. Yang pertama, untuk menginvestasikan uang tunai yang kelebihan dan jenis investasinya, sekuritas berisiko rendah dengan likuiditas tinggi dan jangka waktu yang pendek, seperti sekuritas yang diterbitkan pemerintah. Yang kedua, untuk menghasilkan pendapatan. Jenis investasinya seperti surat utang dan surat berharga, saham, reksa, dan dana pensiun. Yang ketiga, untuk memenuhi tujuan strategis. Contohnya seperti saham perusahaan alam industri terkait atas dalam industri yang tidak terkait yang ingin dimasuki oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke investasi utang atau debt investment, di mana dia itu merupakan investasi pada obligasi pemerintah dan perusahaan. Dalam perlakuan akuntansi untuk investasi utang ini, perusahaan itu biasanya membuat jurnal untuk mencatat yang pertama akuisisi atau pembelian, di mana investasi utang pada saat dibeli itu dia akan dicatat sebesar biaya perolehan atau cost-nya dengan mendebit akun debt investment dan mengkredit akun cash. Sedangkan yang kedua itu pendapatan bunga saat mengakui pendapatan bunga. Nah, perusahaan itu akan mendebit akun cashnya dan mengkredit akun interest revenue jika bunga langsung diterima secara tunai. Namun jika bunga akan diterima pada periode selanjutnya, maka perusahaan itu biasanya perlu mencatat jurnal penyesuaian dulu untuk mengakui piutang bunga dengan mendebit akun interest receivable dan mengkredit akun interest revenue. Nah, kemudian itu perusahaan akan mendebit akun cashnya dan mengkredit akun interest receivable saat bunga telah diterima secara tunai. Yang ketiga itu ada penjualan investasi utang saat menjual investasi utang. Nah, perusahaan itu akan yang pertama mendebit akun cashnya itu sebesar hasil bersih penjualan atau harga jual dikurangi biaya broker. Yang kedua itu ada mengkredit akun debt investment sebesar biaya perolehannya atau cost-nya. Yang ketiga itu mengkredit akun gain on sale of debt investment atau mengkredit akun loss on sale of debt investment untuk mengakui keuntungan atau kerugiannya sebesar selisih hasil bersih dari penjualan dan biaya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi investasi saham atau share investment, di mana investasi ini terjadi pada saham perusahaan lain. Perlakuan akuntansi untuk investasi saham sendiri bergantung pada sejauh mana pengaruh investor terhadap operasi bisnis dan keuangan perusahaan yang diinvestasikan atau investi. Presentasi kepemilikannya sendiri ada 3 jenis, yaitu kurang dari 20%, antara 20% dan 50%, lalu lebih dari 50%.
kurang dari 20% sendiri pengaruhnya terhadap investasi tidak signifikan. Lalu perlakuan akuntansinya menggunakan metode biaya atau cost method dengan menggunakan nilai wajar melalui laporan laba rugi atau fair value melalui profit and loss. Lalu di kepemilikan kurang dari 20% sendiri, perusahaan akan melakukan pencatatan yang pertama saat akuisisi atau pembelian investasi saham. Pada saat dibeli, investasi saham akan dicatat sebesar nilai wajar atau setara dengan harga perolehan awalnya dengan mendebit akun share investment dan mengkredit akun cash. Lalu yang kedua, penerimaan pendapatan dividen. Saat menerima dividen tunai, perusahaan akan mengakui pendapatan dividen yang diterima dengan mendebit akun cash dan mengkredit akun dividen revenue. Lalu yang ketiga ada penjualan investasi saham, di mana saat menjual investasi saham, perusahaan akan mendebit akun cash sebesar hasil bersih penjualan atau harga jual dikurangi dengan biaya broker. Lalu mengkredit akun share investment sebesar biaya perolehan. Lalu ada mendebit atau mengkredit akun fair value adjustment jika ada. Dan yang terakhir ada mengkredit akun gain on sale of share investment atau mendebit akun loss on sale of share investment untuk mengakui keuntungan atau kerugian sebesar selisih hasil bersih penjualan dan nilai share investment. Lalu selanjutnya kita masuk ke presentasi kepemilikan antara 20 dan 50% yang dimana pengaruh terhadap investasinya signifikan. Perlakuan akuntansinya menggunakan metode ekuitas, di mana ketika investor memiliki antara 20 dan 50% saham biasa suatu perusahaan, maka investor dianggap memiliki pengaruh signifikan atas aktivitas keuangan dan operasional investasi, sehingga investasi akan dianggap sebagai entitas asosiasi. Lalu pada metode ini atau metode ekuitas tadi, perusahaan yang dimana sebagai investor pada awalnya mencatat investasi pada saham biasa, entitas asosiasi pada biaya perolehan atau cost. Setelah itu, perusahaan menyesuaikan akun investasi setiap tahun untuk menunjukkan ekuitasnya pada perusahaan asosiasi. Penyesuaian ini dilakukan saat entitas asosiasi melaporkan laba rugi dan membagikan dividen. Perusahaan juga akan melakukan pencatatan yang pertama saat akuisisi atau pembelian investasi saham, di mana investasi saham akan dicatat sebesar harga perolehannya dengan mendebit akun share investment dan mengkredit akun cash. Lalu yang kedua ada pengumuman laba rugi oleh entitas asosiasi, yang dimana saat entitas asosiasi melaporkan laba, perusahaan akan mencatat bagian kepemilikannya atas laba tersebut dengan mendebit akun share investment dan mengkredit akun revenue from share investment. Lalu yang ketiga ada penerimaan dividen dari entitas asosiasi, yang dimana saat entitas asosiasi membagikan dividen, perusahaan akan mencatat dividen yang diterima dengan mendebit akun cash dan mengkredit akun share investment. Selanjutnya, ada presentasi kepemilikan lebih dari 50%, di mana pengaruh terhadap investasinya mengendalikan, lalu perlakuan akuntansinya menggunakan laporan keuangan konsolidasi. Pada saat perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa, perusahaan lain disebut sebagai perusahaan induk. Sedangkan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut sebagai perusahaan anak. Lalu, ketika kedua perusahaan memiliki hubungan induk dan anak, maka perusahaan induk harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian investasi. Nah, penilaian investasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada trading atau diperdagangkan, lalu ada non-trading atau tidak diperdagangkan, lalu ada held for collection and selling atau dimiliki untuk dijual, dan held for collection atau dimiliki untuk dikoleksi. Nah, selanjutnya akan lebih diklasifikasikan lagi menjadi debt investment dan investasi saham. Nah, debt investment ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama itu ada held for collection. Nah, held for collection ini adalah investasi utang yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, nanti dia bakal masuk ke biaya pendekatan dimortisasi atau amortized cost. Lalu ada hold for collection and selling, yaitu di mana investasi utang yang dapat dimiliki hingga jatuh tempo dan dapat dijual sebelum jatuh tempo. Nah, perlakuan akuntansinya untuk held for collection and selling yaitu nilai wajar atau fair value dengan perubahan yang dilaporkan pada penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Lalu yang terakhir pada debt investment ada trading, yaitu di mana investasi utang yang dimiliki untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, nilai wajar atau fair value dengan perubahan yang dilaporkan dalam laba bersih atau net income.
Lalu untuk berikutnya ada klasifikasi untuk investasi saham. Nah, klasifikasi ini bertujuan untuk menilai atau memvaluasi dan untuk pelaporan investasi saham. Nah, dan investasi saham ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada trading dan non-trading. Nah, untuk investasi dengan kategori trading, trading itu adalah investasi yang dimiliki dengan tujuan dijual dalam jangka pendek. Investasi yang dikategorikan sebagai sekuritas trading, baik investasi saham maupun investasi utang, akan dilaporkan sebagai aset lancar atau current asset dalam laporan posisi keuangan. Pada setiap akhir periode, perusahaan akan menyesuaikan sekuritas trading ke nilai wajarnya pada saat itu dan perubahan nilai wajar yang akan dilaporkan dalam bagian pendapatan dan beban lainnya atau other income and expenses pada laporan laba rugi. Perusahaan mencatat kenaikan nilai wajar investasi sahamnya dengan mendebit akun fair value adjustment trading dan mengkredit akun unrealized holding gain or loss income. Jurnal tersebut dapat dibalik jika nilai wajar investasi menurun. Nah, lalu yang kedua ada klasifikasi non-trading. Nah, sekuritas non-trading ini adalah investasi yang dimiliki untuk tujuan selain diperjualbelikan. Nah, misalnya itu untuk tujuan strategis. Tujuan strategis itu contohnya misalkan untuk mendapatkan dividen atau memang menunggu nilai sahamnya naik. Nah, jika sekuritas non-trading akan dijual dalam 1 tahun atau siklus operasi berikutnya, maka sekuritas tersebut akan dilaporkan sebagai aset lancar atau current asset dalam posisi keuangan. Nah, jika tidak, maka akan dilaporkan sebagai aset tidak lancar atau non-current asset dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Nah, pada setiap akhir periode, perusahaan akan menyesuaikan sekuritas non-trading ke nilai wajarnya pada saat itu dan perubahan nilai wajar yang akan dilaporkan dalam bagian penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, perusahaan mencatat kenaikan nilai wajar investasi sahamnya dengan mendebit akun fair value adjustment non-trading dan mengkredit akun unrealized holding gain or loss equity. Nah, jurnal tersebut juga dapat dibalik jika nilai wajar investasi menurun. Nah, untuk catatan, ada akun fair value adjustment yang itu merupakan akun pendamping dari akun share investment. Akun ini akan ditambahkan ke atau dikurangkan dari akun share investment dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Dengan menggunakan akun terpisah, perusahaan mengetahui biaya perolehan awal dan juga nilai wajar investasi saham. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh problemnya. Di sini PT Gama membeli 1000 saham PT Delta seharga 10.000 per saham. Jadi satu sahamnya itu harganya Rp10.000. Dan PT Delta membagikan dividen 500 per saham. Lalu kemudian 500 saham itu dijual seharga 12.000 per saham. Oke. Di sini yang pertama kali harus kita lakukan jurnalnya, yaitu kita akan mengambil jurnal pembelian saham. Oke. Di jurnal pembelian saham di sini kita ada investment in share di debit sebesar 10 juta, lalu di cash itu 10 juta. Karena kita membeli saham dulu, jadi cashnya yang dikredit. Lalu yang kedua ada penerimaan dividen. Nah, setelah kita mendapatkan dividen, kita berarti dapat profit. Jadi cash itu di debit sebesar 500.000, lalu dividen revenue-nya 500.000 di kredit. Lalu yang ketiga penjualan 500 saham, yaitu cashnya di debit sebesar 6 juta, lalu investment in share-nya 5 juta di kredit, lalu gain on sale-nya 1 juta di kredit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ade.